حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah al-arsh, tentang firman Allah Ta'ala al-arsh, wa huwa lughatan ibaratun anis sarir alladhi lil malik, yaitu dia arsh itu adalah istilah untuk sarir. Sarir itu adalah, kalau bahasa kita adalah katil, tetapi ini yang dimiliki oleh raja, maksudnya adalah singgasana itu, yang mana itu adalah sebagian dari gambaran kekuasaan raja. Raja kalau sedang di hadapan para pembesar tidak mau kursinya terbuat dari kursi-kursi plastik macam punya kita tentunya. Dia pilih kursi yang sangat bagus, yang sangat indah, singgasana yang sangat mewah dan megah, seperti yang dimiliki oleh Ratu Belqis, atau yaitu Ratu Saba, ataupun yang dimiliki oleh Yusuf, ataupun yang lain-lain. Istilahnya adalah arsh. Adapun kursi-kursi kita ini namanya bukan arsh, itu untuk raja. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jauhari di dalam kitab As-Sihah fil Lughah, bahwasanya al-arsh adalah apa? Sarirul Malik, yaitu katil yang dimiliki oleh raja, yang kita menamakan dengan apa? Singgasana itu. Kama qala ta'ala an Balqis, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Balqis. Ini kita tidak memiliki dalil yang sahih, tetapi ini kisah Israiliyat, masalah namanya. Tetapi jelas dia adalah Malikatus Saba, Ratu Saba. Walaha arsyun azim, dan ratu itu memiliki arsy yang besar. Kursi kekuasaan dia, yaitu singgasana dia itu besar. Bukan berarti arsy itu kita katakan dia itu sekedar gambaran kekuasaan. Betul-betul dia adalah apa? Adalah arsy, yaitu sarirul malik. Cuma memang dia adalah lambang dari kekuasaan. Bukan berarti itu hanyalah seperti ucapan orang-orang mubtadi'ah bahwasanya arsy ini sekedar sesuatu yang maknawi, maksudnya adalah kekuasaan. Bukan, arsy adalah arsy, memang dia adalah benda yang paling besar, benda yang paling bercahaya dan paling tinggi, yang di atasnya lah Allah Ta'ala itu bertahta tinggi di atasnya, menetap di atasnya, dan seterusnya itu. Fal arsyu sarirun dzu qawaim, arsy, maka arsy itu adalah katil. Ini untuk bahasa kita. Kenapa? Ya, dia adalah makhluk. Memang dia adalah singgasana raja itu, yang memiliki tiang-tiang qawaim. Kalau untuk ukuran manusia ya tiang-tiang katil itu, atau tiang-tiang kursi dan semacam itu. Tahmiluhul malaikah, dipikul oleh malaikat. Dan yang memikul ada 8. Barangkali ada 8 tiang, atau Allah yang lebih tahu jelas. Tentunya Allah lebih tahu berapa jumlah tiangnya. Tapi yang memikul adalah 8 malaikat. Boleh jadi 2 sehingga itunya adalah 4, itu terserah Allah. Wa huwa kal qubbah alal alam, dia itu bagaikan kubah ma'ruf yang bentuknya bulat di atas masjid orang-orang awam itu, terhadap alam semesta ini, yaitu bagaikan dia atap. Wa huwa saqful makhluqat, dia adalah atap para makhluk semuanya. Makanya atap dari makhluk yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, adalah apa? Makhluk yang paling tinggi secara mutlak, yaitu arsy. Atap dari surga Firdaus adalah arsy. Di atas arsy tidak ada lagi yang namanya makhluk. Dia adalah makhluk yang paling tinggi tempatnya sudah. Di atasnya adalah Allah Ta'ala. Qala al-Baihaqi rahimahullah. Al-Baihaqi ini di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat yang kedua, muka surat 375. Ittafaqat aqawilu ahli tafsir ala annal arsya huwas sarir. Pendapat-pendapat ahli tafsir itu bersepakat bahwasanya arsy adalah sarir, yaitu semacam katil. Bale-bale kalau di Indonesia ya. Ini disebut para-para. Para-para. Atau ya. Wa annahu jismun, memang dia adalah benda padat, dia adalah benda jisim. Khalaqahullah, diciptakan oleh Allah. Wa amara malaikatahu bihamlih,
Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk memikulnya. Berarti kuat sekali malaikat. Dengan apa? Dengan kekuatan dari Allah Ta'ala. Wa ta'abbadahum bi ta'zimih, dan Allah memerintahkan malaikat beribadah kepada dirinya, kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengagungkan arsy ini. Yaitu arsy-nya jangan sampai diletakkan di bawah, yang terus di atas kepala mereka istilahnya. Bukan berarti kita yaitu beribadah pada selain Allah, tapi memang Allah Ta'ala sendiri mensifati arsy, Allah dan Rasulnya mensifati arsy dengan azim. Arsy Allah adalah azim, sesuatu yang agung. Memang dia adalah makhluk yang sangat agung, makhluk yang paling besar di seluruh alam semesta ini. Wa tawafi bihi, dan Allah menyuruh mereka, bentuk ibadah malaikat adalah tawaf, mengelilingi arsy. Ini kita tidak memiliki dalil yang cukup jelas untuk para malaikat tawaf mengelilingi arsy, tetapi ada dalil yang agak dekat dengan masalah ini, yaitu di awal-awal surat apa ya? Di awal-awal surat Ghafir. Coba kita lihat. Walladzina yahmiluna arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdih. Nah, ini yang syahidnya adalah wa man haulah, dan para malaikat yang memikul arsy dan yang di sekelilingnya, yaitu di sekeliling arsy, menunjukkan di sekeliling arsy itu ada para malaikat. Nah, ini surat Mukmin, yaitu surat Ghafir, teman. Di sini dinamakan dengan surat Mukmin. Mana lafadznya? Oh, Ana salah lihat ini. Harusnya di atas ini, bukan yang di angka merahnya. Ini alladzina yahmiluna arsya wa man haulah. Iya, para malaikat yang memikul arsy dan yang di sekelilingnya. Demikian pula yang di akhir-akhir surat Az-Zumar. Ya, wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan engkau wahai Rasulullah akan melihat para malaikat yang berkumpul di sekeliling arsy. Menunjukkan memang di sekeliling arsy ada para malaikat. Apakah mereka tawaf dalam artian bergerak berkeliling? Kita belum tahu dalilnya tentang ini. Tapi intinya adalah yaitu di sekeliling arsy memang ada para malaikat. Kemudian disebutkan di sini kama khalaqa baitan fil ardi wa amara bani adam bitawafi bih, sebagaimana Allah menciptakan satu rumah di bumi dan Allah memerintahkan Bani Adam untuk tawaf mengelilinginya, wastiqbalih, dan menghadap kepadanya. Wa qad ikhtalafal ulama fis sabiq bil khalq hal huwal arsy amil qalam. Para ulama berselisih pendapat manakah makhluk yang lebih dulu diciptakan, arsy ataukah qalam. Wa nadhama dzalika, ini sudah selesai kalam Al-Baihaqi. Wa nadhama dzalika Ibnul Qayyim fi Nuniyah. Imam Ibnul Qayyim membuat syair di dalam Nuniyah tentang masalah ini. Nuniyah yang pertama muka surat 45 biqaulih, dengan ucapan beliau, wan nasu mukhtalifuna fil qalamil ladzi katabal qada'a bihi minal adyani. Dan orang-orang berselisih pendapat tentang pena, yang dengan pena itulah Allah menulis seluruh ketetapan dari berbagai agama. Hal kana qablal arsy au huwa ba'dahu qaulani inda Abil Ala Al-Hamadani, yaitu apakah qalam itu sebelum arsy ataukah qalam yaitu pen itu setelah arsy. Ini dua pendapat yang sama-sama dimiliki oleh Abul Ala Al-Hamdani. Wal haqqu annal arsya qablu li'annahu qablal kitabati kana dza arkani. Dan yang benar arsy itulah sebelum pena. Kenapa?
Karena sebelum adanya penulisan takdir, arsy itu sudah memiliki kaki, menunjukkan arsy itu sudah ada. Baru kemudian diciptakan pena dan langsung pena itu menulis apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Menunjukkan apa, memang kolam itu datangnya adalah setelah arsy. Wa kitabuhu, kitabu atau kitabatu ya, cetakan kita ini titik duanya hilang. Wa kitabatul qalamis syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Sementara penulisan al-qalam yang mulia itu dia langsung menyusuli penciptaan pena, yaitu begitu pena diciptakan langsung dia itu menulis tanpa adanya pemisahan berupa waktu. Karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah bersabda apa? Lamma khalaqallahul qalam qal uktub. Manakala Allah menciptakan pena, langsung Allah berfirman tulis. Langsung dia tanya ma aktub. Sementara apa? Penulisan takdir itu dalam keadaan arsy sudah ada. Menunjukkan bahwasanya arsy memang sudah ada sebelum pena. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini ayat yang baru. Enggak apa, kita baca ayatnya dulu. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu ta'ala yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah meliputkan malam kepada siang, yughshi yaitu meliputi, menutupi, dan malam itu mengejar siang dengan cepat. Disebutkan dalam tafsir yaitu susul menyusul. Nanti siang juga mengejar malam dengan cepat. Wa qauluhu wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan semuanya itu ditundukkan dengan perintah Allah. Perintah untuk beredar dengan aturan demikian, garis peredarannya di sana ataukah di sini atau berpindah-pindah. Demikian pula kapan dia berangkat, kapan dia menunda dan seterusnya, itu terserah Allah. Wa qauluhu ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan urusan semuanya. Baik, kita baca sedikit syarahnya. Qauluhu yughshi ay yughatti, menutupi. Al-lailan nahara, yaitu malam terhadap siang. Fa yadhabu dhalamu hadha bi diya'i hadha wa diya'u hadha bi dhalami hadha. Yaitu gelapnya malam itu hilang dengan adanya cahaya siang, dan cahaya siang itu hilang dengan gelapnya malam. Wa kullun minhuma yatlubul akhar talaban hasisa ay sari'an. Masing-masing dari keduanya itu mengejar yang lain dengan pengejaran yang cepat. La yata'akharu anhu, yaitu tidak akan tertinggal, tidak akan terlambat. Bal idza dhahaba hadza ja'a hadza wa aksuh. Bahkan kalau yang ini telah pergi, datang yang itu. Demikian pula sebaliknya. Qauluhu wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ay al-jami' tahta qahrih. Semuanya itu ada di bawah pemaksaan Allah. Wa tasrifih, dan pengaturan Allah. Wa masyiatih, dan juga kehendak Allah. Semuanya tunduk kepada keinginan Allah Ta'ala. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dalam surat Yasin itu, matahari beredar ke tempat menetapnya dia, dan itu adalah ketetapan dari Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ada satu sekali, karena saya terpahami yang ada tanda kurungan itu maksudnya apa ya? Itu di bawah garis pada, kadang-kadang ada tanda ini kurung. Maksudnya adalah yaitu yang hendak ditafsirkan, yang hendak dijelaskan oleh beliau. Tadi kita cerita tentang arash. Arash tu makhluk yang paling tinggi. Iya. Dan tak ada makhluk lagi selepasnya. Iya. Macam mana pula dengan, dan arash tu pula atap kepada syurga Firdaus. Macam mana pula kursi? Kursi jelas sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia adalah maudhi'u qadamair rahman, dia adalah letak kedua telapak kaki ar-Rahman. Nah, kita tentunya mampu untuk mendapatkan gambaran sedikit bahwasanya singgasana itu di atas, sementara kursi untuk meletakkan kaki, itu kaki sang raja itu di bawah. Dia di bawah. Cuma posisi kursi dengan posisi surga ini kita nggak mampu.
untuk membayangkan karena kita tidak tahu, tidak ada dalil yang membahas masalah itu. Juga mana yang lebih tinggi, kursi Allah Arash. atau bukan? Kalau arsy jelas. Nggak mungkin istilahnya singgasana di situ kemudian kursi kaki di atas lagi, itu nggak mungkin. Istilahnya bukan bentuk keagungan. Tapi mana yang lebih tinggi, kursi dengan alma, samudra yang ada di atas langit ketujuh itu. Ini kita juga tidak tahu. Bagaimana posisinya kita tidak tahu. Itu perkara gaib. Baik, bismillahirrahmanirrahim.